Guys, gimana kabarnya malam ini? Masih ke bawah suasana hari ini atau udah mulai tenang? Kadang ya, di jam-jam segini, saat semuanya udah mulai sunyi, ada satu hal yang paling terasa. Bukan suara, tapi justru diamnya. Dan anehnya, diam itu nggak selalu kosong. Kadang, justru dari diam itu, semuanya mulai berubah. Pernah nggak sih kamu ngalamin masa di mana dua orang yang dulunya begitu dekat, tiba-tiba berhenti saling ngomong? Nggak ada drama besar, nggak ada perdebatan panjang, nggak ada kalimat pamit, cuma berhenti aja. Pesan yang biasanya dibalas dalam hitungan menit mulai nggak ada. Telepon yang dulu rutin, tiba-tiba nggak pernah bunyi lagi. Dan kamu cuma bisa bengong, ngerasa aneh. Kok tiba-tiba gini ya? Awalnya, kamu mungkin mikir, oh mungkin dia lagi sibuk. Lalu beberapa hari lewat, dan mulai ada rasa nggak enak. Mungkin kamu coba ngehubungin 1-2 kali. Tapi lama-lama kamu sadar, yang kamu lagi hadapi bukan sekadar jeda, tapi keheningan yang sebenarnya. Dan di titik itu, banyak hal mulai bergeser tanpa kamu sadari. Dulu, kamu yang sibuk ngejar, yang selalu berusaha jaga koneksi biar nggak putus. Sementara dia, entah karena takut, entah karena ego, entah karena udah kebiasaan, justru mundur. Tapi ketika dua-duanya sama-sama berhenti, nggak ada yang ngejar, nggak ada yang lari, itu bukan akhir, tapi justru awal dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Dari luar, kelihatannya biasa aja. Dua orang cuman nggak saling hubungi, tapi di dalam, di pikiran, di perasaan, ada badai kecil yang mulai berputar. Dan semua itu diam-diam mengubah arah. Buat sebagian orang, diam itu semacam tameng. Cara buat ngelindungin diri. Mereka ngerasa kalau mereka narik diri, mereka bisa ngatur ritme, bisa tetap punya kendali. Nggak harus kelihatan lemah, nggak harus kelihatan butuh. Tapi buat kamu yang kebiasaannya selalu berusaha, selalu ngisi celah, diamnya mereka bisa jadi hal paling nyakitin yang pernah kamu rasain. Kamu pengen ngejar, pengen ngomong, pengen klarifikasi, tapi di sisi lain kamu juga capek. Karena rasanya kamu terus berjuang buat sesuatu yang kayaknya cuman kamu yang jaga. Dan tiba-tiba, entah karena sadar atau karena lelah, kamu berhenti juga. Nggak kirim pesan, nggak buka chat, nggak ngecek story mereka. Kamu cuma duduk, diam, dan biarin semuanya hening. Dari luar mungkin kelihatan kayak nggak ada apa-apa. Tapi di bawah permukaan, banyak hal mulai bergeser pelan-pelan. Orang yang dulu ngerasa aman karena kamu selalu ngejar, mulai ngerasa bingung. Awalnya cuma mikir ringan, kok dia nggak ngechat ya? Tapi lama-lama mulai resah. Karena ternyata diam kamu punya efek yang mereka nggak siap hadapi. Mereka pikir mereka bisa ngatur jarak tanpa kehilangan. Tapi ternyata, yang mereka kira jarak aman, mulai berubah jadi jarak yang bikin takut. Sementara kamu, yang awalnya ngerasa kosong banget di awal-awal keheningan itu, mulai terbiasa. Hari pertama berat, hari kedua masih kangen, hari ketiga mulai kepikiran terus, tapi lama-lama mulai ada ruang buat bernapas. Kamu mulai sadar, ternyata tanpa mereka pun aku masih bisa jalan ya. Dan di titik itu, dinamika mulai terbalik. Diam yang dulu terasa kayak hukuman, pelan-pelan berubah jadi kekuatan. Kamu mulai paham kalau enggak semua hal perlu diubar, enggak semua keheningan harus diisi. Kadang justru dengan enggak ngapa-ngapain, segala sesuatu bisa berubah arah dengan sendirinya. Kamu belajar untuk enggak buru-buru bales dorongan impulsif, kayak rasa pengen ngechat cuma biar tenang. Kamu belajar buat duduk sama rasa nggak nyaman. Buat lihat perasaan kamu sendiri tanpa harus dikejar-kejar jawaban. Dan dari situ, ada satu hal besar yang mulai kebuka. Bahwa selama ini, kamu terlalu sibuk ngurusin koneksi itu, sampai lupa ngurusin dirimu sendiri. Di sisi lain, yang biasanya narik diri, mulai ngerasain sesuatu yang aneh. Biasanya setiap mereka menjauh, kamu yang datang. Setiap mereka hilang, kamu yang cari. Tapi sekarang, nggak ada lagi pesan, nggak ada lagi notifikasi dari kamu. Awalnya mereka santai,
Kayak ngerasa, oh akhirnya tenang juga. Tapi tenang itu nggak bertahan lama. Karena waktu lewat dan keheningan yang dulu mereka anggap aman, mulai terasa kayak ruang kosong yang dingin. Mereka mulai nyari tanda-tanda kecil. Ngelihat story kamu, nge-like postingan lama, atau kirim meme random tanpa konteks cuma buat ngelihat kamu masih di sana atau enggak. Tapi yang mereka nggak sadar, setiap kali kamu nggak bales, setiap kali kamu nggak respon, itu bukan permainan. Itu proses kamu buat pulih. Kamu nggak lagi bereaksi dari rasa takut kehilangan, tapi dari kesadaran bahwa kamu udah cukup. Bahwa kalaupun mereka nggak balik, kamu nggak akan hancur. Dan itu, buat sebagian orang, adalah hal paling membingungkan, bahkan menakutkan. Karena mereka udah terbiasa punya kendali lewat jarak, tapi kali ini, jarak itu justru ngejar mereka balik. Lama-lama, kamu mulai ngerasa berbeda. Kamu mulai bisa tidur lebih nyenyak. Mulai berhenti nge-refresh chat cuma buat lihat ada tanda online atau enggak. Mulai fokus ke hal-hal kecil yang dulu enggak sempet kamu rasain. Diamnya kamu bukan lagi soal nahan diri, tapi soal tumbuh. Soal belajar bahwa cinta yang sehat nggak bisa hidup dari satu sisi aja. Dan buat pertama kalinya, kamu nggak cuma ngomong itu, kamu benar-benar jalanin. Sementara mereka yang dulu pakai jarak buat merasa kuat, mulai ngerasa hampa. Mereka ngelihat kamu nggak lagi nunggu, nggak lagi ngejar. Dan di situ, muncul perasaan baru yang dulu nggak mereka sadari. Takut. Takut kehilangan koneksi yang dulu mereka pikir bakal selalu ada. Takut kamu beneran udah lepas. Takut mereka bukan lagi pusat dari cerita yang dulu kamu tulis bareng. Tapi waktu itu datang, rasa takut itu nggak bisa ditutupi. Karena diam, kamu udah jadi cermin buat mereka. Nunjukin apa yang selama ini mereka sembunyiin. Rasa sepi, rasa kehilangan, dan rasa butuh yang nggak pernah mereka akui. Dan buat kamu, diam itu bukan lagi beban. Bukan cara buat balas dendam. Tapi bukti bahwa kamu udah nggak mau terus hidup dalam siklus yang sama. Kamu udah keluar dari lingkaran yang melelahkan itu, yang isinya tarik ulur, bingung, berharap tapi kecewa. Kamu udah paham bahwa kadang cara terbaik buat dapetin kembali kendali adalah dengan berhenti mencoba ngendaliin apapun. Diam kamu bukan kelemahan. Itu keputusan sadar buat berhenti memperjuangkan sesuatu yang nggak berjuang balik. Dan anehnya, dari situ justru segalanya mulai berubah. Nggak semua orang sadar kalau diam bisa sekuat itu. Karena diam nggak perlu pembuktian, dia cuma butuh waktu. Dan waktu punya cara sendiri buat ngasih tahu siapa yang beneran peduli dan siapa yang cuma pengen tetap dikasih ruang tanpa berusaha balik. Buat kamu, keheningan ini udah bukan tentang mereka lagi, tapi tentang dirimu. Tentang caramu bangkit, caramu belajar, caramu berdiri tanpa harus bersandar. Dan kalau nanti suatu hari mereka datang lagi, entah dengan hey singkat atau cerita lama yang diulang, kamu akan tahu bedanya. Kamu akan bisa bedain antara orang yang beneran hadir dan orang yang cuma datang karena nggak tahan dengan sepi yang mereka buat sendiri. Jadi kalau kamu lagi di fase itu sekarang, lagi di titik diam yang rasanya campur aduk, tenang tapi rindu, lega tapi kadang nyesek, aku cuma mau bilang, nggak apa-apa. Diam kamu bukan kalah, itu proses. Dan mungkin itu satu-satunya cara buat balik ke dirimu sendiri. Karena kadang, hubungan itu bukan selesai karena kata putus, tapi karena dua orang berhenti saling cari, dan akhirnya dia masing-masing bicara lebih jujur daripada 1000 percakapan yang pernah ada. Semoga bermanfaat ya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.